Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Kurniawan dari kelompok GRIS. Di sini saya sebagai narator, dan adapun anggota kelompok saya adalah baiklah teman-teman, langsung saja kita ke materi. Teori struktural. Teori ini berdasarkan pada pola pemikiran behavioristik. Paham behavioristik beranggapan bahwa jiwa seseorang dan hakikat sesuatu hanya bisa dideteksi lewat tingkah laku dan pewujudan lahiriahnya yang tampak. Sejalan dengan itu, aliran struktural mengamati bahasa dan hakikatnya dalam pewujudannya yang konkret sebagai bentuk ujaran. Aliran struktural lahir pada awal abad 20, atau tepatnya pada tahun 1916. Tahun tersebut menjadi tahun monumental lahirnya aliran struktural, sebab pada tahun itu terbit buku karya De Saussure berjudul Cours de Linguistique Générale yang berisi pokok-pokok teori struktural yang juga sebagai pokok-pokok pikiran linguistik modern. Sebelum teori ini muncul, teori dunia linguistik belum beranjak dari teori tradisional. Kehadiran karya De Saussure ini benar-benar dirasakan sebagai suatu revolusi. Oleh sebab itu, tidak mengherankan apabila De Saussure digelari bapak strukturalisme dan sekaligus sebagai bapak linguistik modern. Semua aliran struktural ini menempatkan bentuk dan makna dalam kedudukan yang seimbang, namun dalam perkembangannya menjadi beraneka versi. Ada versi yang lebih menekankan pada segi bentuk, dan ada pula versi yang lebih menekankan pada segi makna. Adapun ciri-ciri aliran struktural adalah yang pertama, berlandaskan pada paham behavioristik. Sejalan dengan paham behavioristik, proses berbahasa sebagaimana tingkah laku yang lain merupakan suatu proses rangsang tangkap atau stimulus respons. Setiap manusia yang berujar pada dasarnya merupakan respon dari suatu stimulus. Stimulus ada kalanya berupa ujaran, ada kalanya berupa isyarat dengan gerakan anggota badan, dan ada kalanya pula berupa situasi. Yang kedua, bahasa merupakan ujaran. Ciri ini menunjukkan bahwa hanya yang berupa ujaran saja yang dapat disebut bahasa. Bentuk-bentuk pewujudan yang lain selain ujaran tidak dapat digolongkan ke bahasa dalam arti yang sebenarnya, termasuk juga tulisan. Dalam pengajaran bahasa teori struktural melahirkan metode langsung dengan pendekatan orang. Apabila dalam teori tradisional, orang masih mengacaukan pengertian bahasa dan tulisan seperti bunyi dan huruf. Semenjak muncul teori struktural, masalah tersebut telah terpecahkan. Bahasa benar-benar dibedakan dengan tulisan, sedangkan bunyi benar-benar dibedakan dengan huruf. Yang ketiga, bahasa merupakan sistem tanda, signifié dan signifion. Pada hakikatnya, bahasa adalah sistem tanda. Sistem tanda tersebut bersifat arbitrer dan konvensional. Sistem tanda dalam bahasa berupa dua sisi. Sistem pertama berupa signifié atau tertanda, sedangkan sisi yang lain berupa signifion atau penanda. Adapun yang dimaksud dengan arbiter adalah bahwa sifat dari tanda tersebut adalah semena-mena. Namun demikian, semena-mena itu dibatasi oleh suatu konvensi atau kesepakatan antar pemakai. Yang keempat, yaitu bahasa merupakan faktor kebiasaan. Ciri ini dipertentangkan dengan ciri dari teori transformasi yang beranggapan bahwa bahasa bukan merupakan faktor kebiasaan, melainkan berupa faktor warisan. Aliran struktural berkeyakinan bahwa teorinya benar dan dapat memberikan bukti yang meyakinkan. Bukti yang dikemukakannya ialah bukti tentang cerita seorang bayi yang dibesarkan oleh sekelompok serigala. Bayi tersebut setelah dewasa sama sekali tidak dapat berbahasa karena ia sama sekali tidak melihat tingkah laku dan suara manusia. Yang ia lihat sehari-hari hanyalah tingkah laku dan suara serigala saja, sehingga akhirnya ia hanya dapat berjalan dengan merangkak, makan langsung dengan mulut, dan melonglong seperti serigala. Cerita yang konon terjadi di negeri India ini merupakan bukti kuat bahwa bahasa benar-benar merupakan faktor kebiasaan.
Walaupun manusia mempunyai warisan untuk berbahasa, namun tanpa kebiasaan atau dilatih, mustahil faktor warisan itu dapat berkembang menjadi bahasa. Berkaitan dengan konsep habits ini, kaum strukturalis menerapkan metode di dalam pembelajaran bahasa yang kemudian terkenal dengan metode drill atau praktis, yakni metode yang menerapkan pemberian latihan yang terus-menerus dan berulang-ulang sehingga akhirnya membentuk suatu kebiasaan. Sayangnya, bentuk latihan semacam ini sangat menjemukan. Yang kelima, yaitu kegramatikalan berdasarkan keumuman. Ciri ini sebenarnya sejalan dengan ciri sebelumnya. Bentuk dan struktur bahasa yang sudah biasa dipakai atau yang sudah umum sajalah yang dinilai sebagai bentuk yang gramatikal. Bentuk-bentuk yang secara kaidah sebenarnya betul, akan tetapi belum biasa dipakai atau belum umum, maka bentuk tersebut terpaksa dinyatakan sebagai bentuk yang tidak gramatikal. Dengan demikian, standar yang dipakai untuk menetapkan kegramatikalan suatu bahasa adalah standar keumuman, bukan standar kaidah atau norma. Sebagai contoh, kata bupati ditambah ke-an seharusnya menurut kaidah menjadi kebupatian. Sama halnya dengan kata menteri ditambah ke-an menjadi kementerian. Akan tetapi, bentuk kata kebupatian tidak dianggap gramatikal karena tidak umum. Yang keenam, yaitu level-level gramatikal ditegakkan secara rapi. Level-level gramatikal mulai ditegakkan dari level terendah berupa morfem sampai level tertinggi yang berupa kalimat. Secara berturut-turut, level atau tataran gramatikal tersebut adalah morfem, kata, frasa, klausa, dan kalimat. Tataran di atas kalimat belum terjangkau oleh aliran ini. Morfem dan kata merupakan cakupan bidang morfologi, sedangkan frasa, klausa, dan kalimat merupakan cakupan dari bidang sintaksis. Morfologi dan sintaksis merupakan dua bidang yang berdiri sendiri, walaupun masih tetap berhubungan oleh bidang morfosintaksis. Tekanan analisis pada bidang morfologi, aliran strukturalisme lebih menekankan analisis morfologi. Hal ini tidak berarti bahwa bidang yang lain diabaikan begitu saja. Pola analisis kata yang kemudian dipakai sebagai model analisis struktural ini adalah analisis kata dari Eugene Nida dalam bukunya Morfologi. Yang kedelapan, deretan sintagmatik dan paradigmatik. A. Deretan sintagmatik adalah deretan unsur secara horizontal. Deretan sintagmatik ini terjadi dalam segala tataran. Fonem-fonem segmental secara sintagmatik membentuk struktur yang lebih besar berupa silabel dan morfem. Prosede semacam ini dinamakan fonotaktik. Morfem-morfem secara sintagmatik membentuk struktur yang lebih besar yakni kata. Prosede semacam ini dinamakan prosede morfologis. Kata-kata secara sintagmatik membentuk struktur yang lebih besar yakni frasa. Kemudian, frasa-frasa secara sintagmatik membentuk struktur yang lebih besar yakni klausa. Akhirnya, klausa secara sintagmatik membentuk struktur yang lebih besar lagi yakni kalimat. Tiga prosede yang disebutkan terakhir dinamakan prosede sintaktis. B. Deretan paradigmatik. Deretan paradigmatik adalah deretan struktur yang sejenis secara vertikal. Contohnya bahasa Spanyol. El gato está aquí, kucing itu ada di sini. Un gato está aquí, seekor kucing ada di sini. El gato está enfermo, kucing itu sakit. Un gato está enfermo, seekor kucing sakit. Kegunaan deretan paradigmatik ini ialah untuk mencari atau menentukan unsur-unsur bahasa. Dari deretan paradigmatik di atas, kita bisa menentukan bahwa unsur bahasa gato berarti kucing. Deretan paradigmatik ini juga berlaku untuk segala tataran. Yang kesembilan, analisis bahasa secara deskriptif. Menurut aliran struktural, analisis bahasa harus didasarkan atas kenyataan yang ada. Data bahasa yang dianalisis hanyalah data yang ada pada saat penelitian dilakukan. Semboyan mereka adalah describe the facts, all facts, and nothing but the facts. Unsur historis sama sekali diabaikan.
Analisis semacam ini bertolak dari pendekatan sinkronik. Yang ke-10, analisis struktur bahasa berdasarkan unsur langsung. Unsur langsung adalah unsur yang setingkat lebih rendah atau lebih bawah dari struktur tersebut. Unsur langsung biasa juga disebut dengan istilah immediate constituents disingkat ICS atau unsur bawahan terdekat disingkat UBT. Dalam teori struktural ada beberapa model analisis unsur langsung, di antaranya adalah model Nida, model Hockett, model Nelson, dan model Wells. Para ahli bahasa yang beraliran struktural antara lain adalah Ferdinand de Saussure, Leonard Bloomfield, Eugene Nida, Charles F. Hockett, Nelson, John C. Wells, Henry E. Gleason, Bernard Bloch, George L. Treger, Robert Lado, Einar I. Haugen, Zelling Harris, Charles C. Fries, Edward Sapir, Nikolai Trubetskoy, William F. Mackey, Roman Jakobson, Martin Jost, dan lain-lain. Sebagai sebuah aliran, strukturalisme tentu saja mempunyai kelebihan dan kekurangan. Berikut adalah beberapa kelebihan dan kekurangan aliran strukturalisme. Kelebihannya, teori strukturalisme murni hampir seluruh bidang kehidupan manusia, baik itu dalam laju perkembangan iptek, dalam menunjang sarana prasarana penelitian secara global, dan dalam bidang sastra memicu berkembangnya genre sastra dan lainnya. Yang kedua, menumbuhkan prinsip antar hubungan, baik itu hubungan masyarakat dengan sastra, minat masyarakat terhadap penelitian interdisipliner, memberi pengaruh terhadap berkembangnya teori sastra. Yang ketiga, dianggap sebagai salah satu teori modern yang berhasil membawa manusia pada pemahaman yang maksimal. Kelemahannya, yang pertama yaitu karya sastra diasingkan dari konteks dan fungsinya sehingga sastra kehilangan relevansi sosialnya, tercabutnya dari sejarah, dan terpisah dari permasalahan manusia. Yang kedua, mengabaikan pengarang sebagai pemberi makna dalam penafsiran terhadap karya sastra. Ini sangat krusial sekali dan berbahaya karena penafsiran tersebut akan mengorbankan ciri khas kepribadian, cita-cita, dan juga norma-norma yang dipegang teguh oleh pengarang tersebut dalam kultur sosial tertentu. Yang ketiga, otomatis keobjektivitasannya akan diragukan lagi karena memberi kemungkinan lebih besar terhadap campur tangan pembaca di dalam penafsiran karya sastra tersebut. Tugasnya yang tidak dapat diselesaikan bisa menyebabkan suatu lingkungan masyarakat menjadi tidak harmonis dan tidak teratur. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pembagian tugas yang diberikan oleh setiap manusia disesuaikan dengan fungsi dari manusia itu sendiri dalam lingkungan masyarakat. Rasanya akan sulit untuk diterima oleh setiap manusia itu jika tugas-tugas yang diberikan tidak sesuai dengan fungsi atau peran manusia dalam lingkungan masyarakat. Yang terakhir, karya sastra tidak dapat diteliti lagi dalam rangka konvensi-konvensi kesusastraan sehingga pemahaman kita terhadap genre dan sistem sastra sangat terbatas sekali. Salah satu jenis teori struktural adalah teori struktural fungsional. Teori struktural fungsional, setiap manusia pasti akan berhubungan dengan manusia lainnya, baik itu dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dan lingkungan-lingkungan lainnya. Untuk bisa berhubungan dengan baik antara setiap manusia, maka dihubungkan yang namanya peran atau fungsinya masing-masing. Dari fungsi manusia pada suatu lingkungan itulah memunculkan tugas-tugas yang harus dapat diselesaikan dengan baik. Bukan hanya fungsi dari setiap manusia yang perlu diperhatikan, tetapi struktur sosial dalam lingkungan masyarakat juga perlu diperhatikan. Struktur sosial yang baik dan benar akan menciptakan lingkungan masyarakat yang harmonis dan teratur. Apabila struktur sosial dalam lingkungan masyarakat berantakan, maka anggota masyarakat tersebut tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik.
sehingga bisa terjadi saling menyalahkan antara anggota yang satu dengan anggota yang lainnya. Pada dasarnya, banyak sekali teori-teori struktural fungsional menurut beberapa ahli, seperti Emile Durkheim, Talcott Parsons, dan Robert King Merton. Teori struktural fungsionalisme Emile Durkheim. Teori struktur fungsionalisme yang dicetuskan oleh Emile Durkheim ini berasal dari pemikiran ahli sosiologi Auguste Comte dan Herbert Spencer. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial itu sendiri dapat diartikan sebagai setiap manusia pasti akan melakukan interaksi dengan manusia yang lainnya. Dengan adanya interaksi itu, hubungan manusia satu dengan yang lainnya akan terjadi dengan baik. Interaksi sosial ini sudah terjadi mulai dari lingkungan keluarga, kemudian lingkungan sekolah, lingkungan pekerjaan, dan lain-lain. Hampir semua aktivitas yang dilakukan oleh setiap manusia membutuhkan interaksi sosial dengan orang lain. Dalam lingkungan masyarakat, lingkungan pendidikan, lingkungan kantor, lingkungan ibadah, dan lingkungan-lingkungan lainnya pasti membutuhkan seseorang atau sekelompok orang untuk menjalankan lingkungan tersebut. Oleh karena itu, berjalannya suatu lingkungan tak bisa dilepaskan dari peran atau fungsi manusia itu sendiri dalam suatu lingkungan. Hal ini dikarenakan setiap manusia pasti memiliki tugasnya masing-masing dalam suatu lingkungan yang dimana setiap tugas itu disesuaikan dengan fungsi dari manusia itu sendiri. Pada umumnya, setiap tugas yang dimiliki oleh manusia sudah diatur dalam sebuah aturan yang sudah disepakati oleh anggota masyarakat yang ada di suatu lingkungan. Oleh sebab itu, sebelum masuk ke sebuah lingkungan, setiap manusia perlu memahami aturan-aturan yang ada di lingkungan tersebut. Jika setiap manusia sudah mengetahui pembagian tugasnya masing-masing dalam bermasyarakat, maka kehidupan bermasyarakat akan menjadi harmonis, teratur, dan tertib. Setiap tugas yang dimiliki manusia berbeda dan akan disesuaikan dengan lingkungannya. Misalnya, tugas manusia sebagai seorang karyawan akan berbeda dengan manusia sebagai seorang suami. Jadi, bisa dikatakan bahwa tugas yang diterima oleh setiap manusia sesuai dengan fungsi atau peran manusia itu sendiri. Menurut Emile Durkheim, pencapaian kehidupan sosial manusia dan eksistensi keteraturan sosial dalam masyarakat disebut dengan solidaritas sosial. Solidaritas sosial yang diungkapkan oleh Durkheim ini sangat berkaitan dengan yang namanya fakta sosial. Selain itu, beliau juga menambahkan bahwa fakta sosial itu berada di eksternal dan mengendalikan setiap manusia. Fakta-fakta sosial yang diungkapkan oleh Durkheim tidak dapat dilihat secara jelas, meskipun tidak dapat terlihat dengan jelas. Tetapi fakta sosial itu bisa menentukan kehidupan dari manusia itu sendiri. Oleh karena itu, Durkheim mengatakan bahwa masyarakat adalah realitas sui generis. Sui generis adalah masyarakat yang memiliki eksistensinya sendiri. Durkheim mengatakan bahwa permasalahan umum yang sering terjadi pada solidaritas sosial adalah keturunan. Dalam hal ini, keturunan yang dimaksud adalah perbedaan generasi yang satu dengan generasi lainnya. Misalnya, solidaritas sosial pada generasi masyarakat tradisional akan berbeda dengan solidaritas pada generasi masyarakat modern. Pembagian tugas pada masyarakat tradisional sangat sederhana, atau bisa dikatakan peran yang dimiliki manusia dalam masyarakat tidak begitu banyak. Masyarakat tradisional tidak begitu menginginkan untuk melihat dunia lebih luas, karena kehidupan yang mereka jalani tidak begitu variasi atau hanya menjalankan tugas-tugas yang sudah ditetapkan dalam sebuah aturan masyarakat. Maka dari itu, solidaritas dalam masyarakat tradisional mudah untuk diwujudkan, sedangkan kehidupan yang dijalani oleh masyarakat modern lebih kompleks, sehingga bisa dikatakan jika pembagian kerja pada masyarakat modern menjadi lebih kompleks juga. Jika dalam masyarakat tradisional hanya memiliki satu atau dua peran saja, lain halnya dengan masyarakat modern yang memiliki banyak sekali peran dalam masyarakat. Misalnya, perempuan dari masyarakat modern akan memiliki banyak peran, seperti bekerja, membersihkan rumah, mengasuh dan mendidik anak, dan sebagainya. Oleh sebab itu, pada kehidupan masyarakat modern bisa dibilang cukup individualisme, sehingga solidaritas sosial akan sulit untuk diwujudkan. Bahkan dalam kehidupan masyarakat modern ini bisa memunculkan disintegrasi sosial.
Hal seperti itu bisa terjadi karena masyarakat modern akan memunculkan sifat individualisme yang kaku dan berlebihan, sehingga individu-individu tersebut memiliki sifat antisosial. Durkheim menyebut antisosial ini dengan sebutan anomi. Dari permasalahan yang terjadi pada masyarakat modern membuat email Durkheim ingin menyampaikan beberapa hal agar solidaritas sosial pada masyarakat modern bisa terwujud. Beliau memberikan jawaban dari permasalahan itu berupa setiap manusia memiliki peranan-peranannya masing-masing. Atau bisa dibilang setiap manusia harus menjalani kehidupannya sesuai fungsinya. Dengan demikian, Durkheim sangat menginginkan jika masyarakat modern mengurangi sifat individualismenya. Dengan peranan atau fungsi tersebut, masyarakat modern bisa menjalani tugas-tugasnya dengan bantuan orang lain. Jika tugas-tugas yang dimiliki dapat diselesaikan secara bersama-sama, maka solidaritas sosial akan muncul di kehidupan masyarakat menjadi lebih harmonis dan teratur. Kemudian ada teori struktur fungsionalis Talcott Parsons. Berangkat dari kelemahan yang ada di dalam teori struktur fungsional milik Emil Durkheim, Talcott Parsons yang merupakan antropologi sosial ini membuat teori struktur fungsional. Parsons membuat teori struktur fungsional berdasarkan tindakan sosial yang dilakukan oleh setiap manusia dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Parsons dalam membuat atau menciptakan teorinya memakai sebuah kerangka alat tujuan yang berfungsi supaya teori yang dibuatnya mudah dipahami oleh setiap manusia. Adapun kerangka alat tujuan yang dibuat oleh Parsons yaitu pertama, tindakan sosial akan diarahkan pada suatu tujuan atau sudah mempunyai satu tujuan. Yang kedua, tindakan sosial dapat terjadi karena adanya beberapa elemen sudah pasti ada, sedangkan elemen-elemen lainnya dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Dan yang terakhir, secara normal tindakan sosial dilakukan berdasarkan pemilihan alat dan tujuan. Dari kerangka tujuan yang diungkapkan oleh Parsons, maka dapat disimpulkan bahwa semua tindakan sosial yang dilakukan manusia dapat dilihat sebagai wujud dari kenyataan sosial yang paling kecil dan paling fundamental. Sementara itu, dalam kerangka tujuan Parsons itu elemen-elemen dasar tindakan sosial adalah tujuan, kondisi, norma, dan alat. Teori struktur fungsional Talcott Parsons bukan hanya melalui tindakan sosial, tetapi beliau juga mengungkapkan 4 syarat agar fungsional dalam sebuah sistem sosial dapat berjalan dengan baik, yaitu adaptation, goal attainment, integration, latent pattern, maintenance. Yang pertama ada adaptation atau adaptasi, yaitu syarat pertamanya adalah adaptasi. Pada syarat ini, sistem sosial dalam masyarakat harus bisa menghadapi sebuah lingkungan yang sifatnya transformasi aktif. Yang kedua ada goal attainment, yaitu syarat kedua dari fungsional dalam sebuah sistem sosial adalah goal attainment. Persyaratan yang dibuat oleh Parsons ini adalah suatu tindakan sosial yang selalu diarahkan pada suatu tujuan, khususnya tujuan-tujuan yang berkaitan dengan sebuah kelompok dalam suatu sistem sosial. Yang ketiga ada integrasi. Integrasi ini pada persyaratan ini sebuah integrasi anggota pada suatu sistem sosial harus diperhatikan. Dengan kata lain, jika ada anggota yang memiliki sikap intoleransi, maka bisa dikeluarkan atau dijauhkan dari suatu sistem sosial. Yang keempat ada latent pattern maintenance, yaitu syarat yang keempat dari fungsional pada sistem sosial. Yang terakhir adalah latent pattern maintenance. Pada syarat ini, manusia sudah mulai berhenti untuk melakukan interaksi sosial dengan orang lain yang dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti letih atau malas, dan harus patuh pada suatu sistem sosial yang berlaku. Dari keempat syarat fungsional pada sistem sosial di atas, maka dapat dikatakan bahwa Parsons memandang lingkungan sosial terdiri dari lingkungan fisik, sistem budaya, tingkah laku, dan sistem kepribadian. Kemudian ada kelemahan teori struktur fungsional Talcott Parsons. Adapun beberapa kelemahan yang ada pada teori struktur fungsional Talcott Parsons, di antaranya yaitu Parsons terlalu memfokuskan teori ini
pada suatu mekanisme yang dapat meningkatkan stabilitas dan keteraturan dalam sistem sosial. Yang kedua, teori ini dicetuskan oleh Pearson terlalu kaku terutama ketika melihat suatu perubahan terutama yang terjadi di luar sistem sosial. Yang ketiga, teori ini terlalu memandang segala hal dari sudut pandang yang baik sehingga konflik sosial dianggap sebagai hal yang remeh. Kemudian ada contoh dalam kehidupan di masyarakat. Contoh yang pertama yaitu membayar pajak. Bagian kehidupan yang dapat diberikan penjelasan mengenai teori struktural fungsional ini misalnya adalah membayar pajak yang dilakukan masyarakat. Sejatinya, pajak yang dikeluarkan tersebut untuk kepentingan bersama, baik pembangunan infrastruktur ataupun ekonomi yang dikelola dengan baik oleh negara yang memenuhi unsur deklaratif dan unsur konstitutif. Disinilah sangat terlihat bahwa kecenderungan masyarakat yang rajin dalam membayar pajak secara tidak langsung dan telah memikirkan kebersamaan dalam kehidupannya. Yang kedua, ada pendidikan. Pendidikan yang dilakukan pemerintah dalam berbagai contoh lembaga pendidikan adalah bagian daripada teori struktur fungsional. Contoh ini bisa dikemukakan karena masyarakat yang ingin hidup dengan ketenangan terhadap bentuk perubahan sosial yang harus memiliki pendidikan tinggi. Adanya pemerintah yang memberikan fasilitas dalam pendidikan, maka masyarakat mengisi serta mendorong suksesi kehidupan dengan masuk dalam lembaga pendidikan tertentu. Misalnya saja, untuk memperbaiki SDM, pemerintah membangun pendidikan formal. Untuk membangun karakter yang lebih baik, pemerintah membangun pendidikan non-formal. Dan untuk menunjang keterampilan pemerintah, kemudian menyusun dan membangun pendidikan informal. Yang ketiga, ada lowongan kerja. Mengenai gambaran dalam teori struktural fungsional ini adalah lowongan kerja yang didorong pemerintah. Sebagai cara mengatasi pengangguran dan solusi di Indonesia secara tidak langsung, kondisi ini dilakukan dengan terus memberikan pelayanan pada investor yang membangun perusahaannya di Indonesia. Kemudian ada pendapat mengenai teori. Kelompok kami berpendapat teori ini sangatlah penting dalam kehidupan kita sehari-hari karena teori struktural bermanfaat agar bisa berhubungan baik antar setiap manusia. Teori struktural merupakan bukti yang kuat bahwa bahasa adalah benar-benar merupakan faktor kebiasaan. Jadi, misalkan kita berada di suatu daerah yang mayoritasnya berbahasa Jawa, maka kita secara tidak langsung akan mengikuti logat bahasa tersebut. Teori Emil Durkheim, pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Setiap manusia pasti akan melakukan interaksi dengan sesama manusia lainnya. Dengan adanya interaksi itu, hubungan manusia satu dengan manusia lainnya akan terjalin dengan baik. Interaksi sosial ini sudah terjadi mulai dari lingkungan keluarga, kemudian lingkungan sekolah, lingkungan pekerjaan, dan lain-lain. Hampir semua aktivitas yang dilakukan oleh setiap manusia membutuhkan interaksi sosial dengan orang lain. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.